Bismillahirrahmanirrahim. Karena doa sendiri sudah bagian dari ibadah. Ketika seorang berdoa, dia bukan hanya meminta, tetapi dia sedang menunjukkan kefakiran, kehinaan, kebutuhan, kemiskinan, pengharapan, pengandalan, penyandaran. Itulah rangkaian dan rangkuman dari perasaan seorang ketika berdoa. Dan perasaan ini adalah perasaan yang Allah senangi dari hati seorang hamba. Sehingga justru ketika hamba tidak meminta, Allah murka. Konsepnya adalah Allah murka ketika tidak diminta. Manusia justru murka ketika diminta. Itu perbedaannya. Makanya ada ungkapan oleh para ulama, Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah itu marah ketika diminta, sedangkan anak Adam malah marah kalau diminta berkali-kali. Kita kalau diminta sekali mungkin kita akan memberi. Itu pun mungkin sempat ada terfikirkan, oh dia ternyata butuh saya. Sempat berpikir bahwa kita nggak pengen disusahin. Minta 2 kali, mungkin masih ngasih. Tapi kalau sudah berkali-kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali, ada perasaan pasti dalam hati tidak nyaman. Karena pihak yang diminta adalah pihak yang juga sama-sama fakir, miskin. Sedangkan ketika kita minta kepada Allah, Allah ketika diminta maka tidak berkurang sedikit pun sesuatu dari kekayaannya. Manusia kalau diminta dan dia memberikan, maka berkurang sesuatu darinya. Tapi Allah ketika diminta, ma naqasat fi mulki syai'an atau min mulki syai'an. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minhum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Seandainya kalian dari kalangan jinnya, manusianya, dari zaman awalnya hingga akhirnya, yakni Nabi Adam sampai manusia paling terakhir diciptakan, kanu ala afjari rajulin minhum, semuanya berada dalam kondisi yang sama seperti orang paling buruk di antara kalian, yakni iblis, maka itu tidak akan mengurangi kekayaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum sa'aluni wa a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Seandainya awal kalian, akhir kalian, jin dari kalangan kalian dan manusia dari kalangan kalian, semuanya meminta dan aku berikan satu persatu permintaan mereka, maka tidak akan sama sekali mengurangi kerajaanku. Mengapa manusia ketika diminta marah, sedangkan Allah justru marah ketika dia diminta? Sebab kekayaan manusia, sekaya-kayanya manusia, kekayaannya masih dapat dihitung dengan angka. Sedangkan kekayaan Allah tidak dapat dihitung oleh angka. Oleh karenanya Allah Ta'ala yang mengatakan bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya bila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian terdapat menghitung. Sesuatu yang tidak dapat dihitung berarti sesuatu yang tidak berangka. Karena selama sesuatu itu berangka, maka masih bisa dihitung. Orang terkaya di dunia secara net worth itu Elon Musk.
berganti-gantian dengan pemilik perusahaan Google, berganti-gantian dengan pemilik dari Microsoft, Bill Gates, berganti-gantian dengan Mark Zuckerberg, berganti-gantian dengan pemilik Meta, Facebook, Mark Zuckerberg. Itu mereka kekayaannya masih bisa dihitung dengan angka. Buktinya ada data. Kalau ada data berarti masih bisa dihitung oleh angka. Kalau masih berjumlah angka berarti masih bisa dihitung. Berarti sekaya-kaya manusia tetaplah miskin. Karena yang namanya orang miskin berarti masih bisa memiliki angka untuk dihitung. Sedangkan Allah Ta'ala kekayaannya tidak bisa dihitung. Adadun la yuhsa, tidak bisa dihitung. Maka karena kekayaan Allah tidak bisa dihitung, maka Allah marah kalau kita tidak minta. Dan doa bukan hanya sekedar permintaan. Ketika seorang berdoa, dia bukan hanya sedang mengabarkan permintaannya. Karena tanpa kita kabarkan pun Allah sebenarnya sudah tahu apa yang menjadi doa kita atau keinginan kita. Apa yang Allah telah ketahui dari kita, sudah Allah ketahui dari kebutuhan-kebutuhan kita dan keperluan-keperluan kita. Maka doa itu bukan pengabaran kebutuhan dan keinginan, bukan. Doa itu tentang ketundukan dan kepatuhan. Karena Allah yang menyuruh kita berdoa. Jadi berdoa itu bukan hanya tatkala kita punya keinginan dan kebutuhan, itu bukan. Konsep doa yang benar itu bukan tatkala kita baru punya keinginan atau baru berdoa, bukan. Kita merasa bahwa kita tidak memiliki keinginan dan kebutuhan pun kita diwajibkan berdoa. Karena Allah Ta'ala mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabah doa-doa kalian. Tidak ada kata, kalau kalian butuh sesuatu barulah berdoa, enggak ada. Allah langsung katakan, Udu'uni, berdoalah kalian, aku akan ijabah doa kalian. Sehingga para ulama mengatakan bahwa doa itu wajib. Doa itu adalah kebutuhan hamba. Karena Allah mengatakan dengan lafaz perintah. Sesuatu yang Allah lafazkan dengan lafaz perintah berarti hukum asalnya wajib. Sama seperti pertemuan sebelumnya kita mengatakan tadabbur itu wajib. Kenapa tadabbur wajib? Karena Allah yang langsung perintahkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Sehingga tadabbur hukumnya wajib. Liyadabbaru ayatih, untuk ditadabburi ayatnya. Hukum tadabbur menjadi wajib karena ada perintah. Allah Ta'ala mengatakan, wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Berarti hukum salat dan zakat wajib karena perintah. Hukum asalnya adalah al-amru yadullu 'ala al-wujub. Perintah itu menunjukkan adanya kewajiban. Dan ternyata Allah perintahkan kita untuk berdoa. Baik kita merasa butuh ataupun tidak butuh. Baik kita merasa punya keinginan ataupun tidak punya keinginan. Baik kita merasa telah cukup ataupun merasa belum cukup. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Karena aku akan ijabah. Ketika Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, yang ayatnya masyhur kita dengar. Ayat di pertengahan penjelasan tentang puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, sungguhnya aku maha dekat. Allah Ta'ala tidak mengatakan kul. Biasanya kalau ada lafaz wa idza sa'alaka atau yas'alunaka, apabila hambaku bertanya tentangku, apabila mereka bertanya tentangku, yas'alunaka, tentang suatu, Allah selalu gunakan kata setelahnya adalah kul. Katakanlah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan perjudian.
قل فيهما إثم كبير وإثمهما أكثر من نفعهما. Mereka mengatakan kepada engkau, atau mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan maisir, tentang perjudian. Katakanlah, ada kata-kata? Katakanlah dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Yani mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ada kata qul. Allah juga ketika menjelaskan yas'alunaka 'anil mahiyid. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang mahiyid, tentang darah haid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyid. Katakanlah, lagi-lagi ada kata-kata? Ada kata qul. Qul itu artinya katakanlah. Katakanlah bahwa mahiyid, yakni darah haidnya wanita adalah adalah darah kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jangan berhubungan suami istri ketika wanita sedang haid. Yang menjadi poinnya Allah katakan dengan qul dulu. Tapi berbeda ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni. Ada kata-kata qul fa inni qarib, enggak ada. Langsung fa inni qarib. Aku sangatlah dekat. Para ulama mengatakan untuk menjelaskan kedekatan Allah dengan kita tatkala kita berdoa, itu pun tanpa butuh perantara. Sampai satu kata pun tidak bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah dengan doa. Itu hikmahnya. Jadi satu kata qul aja, itu nggak bisa jadi perantaranya. Saking dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika mereka berdoa. Ini hikmahnya. Maka seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah, maka berarti dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Dia sedang, kalau bahasa kita, balas chatnya Allah. Makanya mengapa? Bila Nabi Musa itu pernah Allah ajak bicara. Siapa yang tahu apa gelarnya Nabi Musa? Kalimullah. Kalimullah itu adalah makhluk Allah yang pernah Allah ajak bicara. Jadi manusia yang pernah Allah ajak bicara. Kalimullah. Dan tidak semua nabi pernah Allah ajak bicara. Hanya Rasulullah SAW ketika kapan? Mi'raj dan Nabi Musa saja. Selebihnya belum ada redaksi para nabi dan rasul pernah Allah ajak bicara. Yani dialog. Maka Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah. Dan Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah sungguh benar-benar berbicara kepada Musa. Masih ingat bagaimana perbincangan Allah kepada Musa? Pertama kali Nabi Musa ketika melihat ada api yang muncul dari pembakaran pohon. Jadi suatu ketika Nabi Musa ini sedang berada di dalam musim dingin. Keluarganya kedinginan dan Nabi Musa berusaha untuk mencari api keluar rumah. Maka Nabi Musa mengatakan kepada keluarganya, Inni anastu naran la'alli atikum minha bikhabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tastunun. Aku akan ambil api untuk kemudian datang kepada kalian kembali dan aku bakar api itu nantinya biar bisa menjadi penghangat bagi tubuh kalian. Ada sisi apa di sini berarti? Seorang suami itu melindungi istri dan anak-anaknya. Menghangatkan tatkala kedinginan dan menyejukkan tatkala kepanasan. Kemudian Nabi Musa keluar dan melihat ternyata ada petir yang menyambar pohon dan ternyata terbakar pohon tersebut. Maka Nabi Musa mendekat ke sana. Kemudian Allah mengatakan, Ya Musa,
ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas itu. Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu, lepaskanlah sendalmu. Sungguhnya kau sedang berada di bukit yang mulia. Sampai tiba saatnya ketika Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang berada dalam genggamanmu? Nabi Musa menjawab, qala hiya 'asai. Ini tongkat saya. Atawakka'u 'alaiha, yang saya gunakan untuk menyandarkan diri saya. Wa ahushu biha 'ala ghanami, saya juga gunakan untuk gembala kambing-kambing saya. Waliya fiha ma'ad, punya kegunaan banyak dari tongkat ini. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu apa? Apa yang berada di genggaman? Tapi kenapa jawaban Nabi Musa panjang? Padahal bisanya Nabi Musa, yang di tangan saya tongkat, selesai. Tapi Nabi Musa mengelaborasikan kegunaan tongkat itu. Nabi Musa menjelaskan bagaimana keterkaitan dia dengan tongkat itu. Nabi Musa menjelaskan aktivitas yang dia gunakan dengan tongkat itu. Para ulama mengatakan, sebab Nabi Musa ingin berpanjang lebar ketika berbicara dengan Allah. Nabi Musa ingin berbicara lama dengan kekasihnya. Karena kekasih sejati selalu menginginkan untuk berbicara lama-lama dengan kekasihnya. Tanda kalau seorang mencintai kita seutuhnya, ketika kita bertanya, dia akan mengelaborasikan melebihi apa yang ditanya. Kalau kita bertanya kepada orang yang kita cintai, kamu udah makan belum? Belum. Kamu mau makan gak? Ya. Kamu makan apa? Itu. Coba. Kalau jawabannya singkat-singkat, kesel gak? WA aja kalau dibalas singkat doang, dibalas jempol doang, kesel. Apalagi kalau dibalas ye doang. Kita saja kalau ada orang hari-hari ini, kalau ada orang pesan WhatsApp ke kita cuman tulis P, kesel gak? Kesel. Yang bener assalamualaikum dulu kayak basa-basi nanya apa kabar, kan gitu. Demikian Nabi Musa. Nabi Musa mengelaborasikan kegunaan tongkat tersebut. Karena apa yang Nabi Musa sampaikan adalah momen yang mungkin tidak akan terulang kedua kalinya. Sehingga Nabi Musa berusaha memperlama percakapannya karena dia senang berbicara dengan Allah. Ada kenikmatan berbicara dengan Allah. Kita pun bisa melakukan hal yang sama seperti Nabi Musa. Dengan cara apa? Berdoa. Karena berbicara kepada Allah seperti berdoa sama. Nabi Musa di hadapan Allah berdoa langsung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli Harun akhi ushud bihi azri, dan seterusnya. Itu berdoa di hadapan Allah langsung. Dan itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Artinya kita semua punya kesempatan yang sama sebagaimana Nabi Musa. Kita punya kesempatan yang sama untuk mengelaborasikan semua kosakata kita di hadapan Allah. Tahukah hari ini salah satu penyakit mental yang banyak dialami oleh sebagian kita, dan para psikolog itu menyatakan bahwa solusinya adalah dengan journaling setiap hari. Journaling itu nulis, atau ada namanya verbal journaling, ada namanya bentuknya tulisan, letter journaling. Kalau kita journaling setiap hari, itu kita mengeluarkan semua yang ada di otak kita, kita ucapkan
keluh kesah kita dengan lisan. Karena sesuatu yang telah diucapkan dengan lisan, itu space otak akan berkurang. Jadi yang menyebabkan overthinking itu karena nggak dikeluarin. Dan itu para psikolog menyebutnya setiap pagi. Ternyata dalam Islam sudah ada verbal journaling. Jauh sebelum pagi itu tiba. Kapan? 3 malam terakhir. Kita mengeluarkan seluruh curhatan kita di hadapan Allah, hingga paginya otak kita sudah fresh dan bisa memulai aktivitas suatu hari dengan yang baru. Bayangkan, Allah telah menyediakan space, waktu untuk verbal journaling setiap sebelum subuh. Dan waktu terbaik itu ternyata adalah sepertiga malam terakhir. Golden hour-nya kita untuk verbal journaling adalah sepertiga malam terakhir. Dan secara psikolog terbukti bahwa hal demikian membuat kita bisa release our stress. Jadi bisa ngerasa plong. Orang kalau habis curhat itu biasanya plong. Orang kalau habis bercerita itu biasanya plong. Dan Islam telah menyediakan ruang waktu, doa yang paling mustajab, yang menembus langit tertinggi dan tidak tertolak. Karena Allah sedang turun ke langit dunia. Dan dia adalah sepertiga malam terakhir. Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul layl akhir. Fayaqul, hal min sa'irin fa'utiya su'lah. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lah. Hal min du'ain fa'astajibu lah. Maka Allah mengatakan, siapa yang meminta, sekarang aku akan berikan. Siapa yang minta ampun, aku akan ampunkan. Dan siapa yang meroa, aku akan ijabah. Dan itu kulla laylah, setiap malam. Setiap malam. Maka doa itu sendiri bahkan punya cara kerja yang lain. Dia punya cara kerja yang berikutnya adalah dia mampu mengubah takdir. Mengubah takdir. Tidak ada satupun yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qada illa ad-du'a. Dalam hadis lain, la yaruddul qadar illa ad-du'a. Tidak dapat mengubah qada dan qadar kecuali dengan takdir. Dan qada dan qadar yang maksud adalah qada dan qadar masa depan. Sehingga kita mau mengubah dengan apapun dari usaha kita, mau hire orang semahal apapun, mau buat benteng sebesar apapun, tidak dapat mengubah takdir. Kalau mati, mati. Kalau ketemu orang ini yang gak kita pengen ketemu. Kalau sakit ya sakit. Karena tidak dapat terubah dengan usaha-usaha lain kecuali doa. Dan itulah mengapa doanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, Allahumma in kunta katabtani min ahli sa'adah fathbut anha. Ya Allah, bila engkau mencatat diriku sebagai orang penghuni surga, maka tetapkanlah catatan itu. Wa in kunta katabtani min ahli syaqawah famhu anha fathbutni min ahli sa'adah. Tapi bila ternyata catatanku adalah catatan bahwa aku penghuni neraka, maka hapuskanlah catatan itu dan gantilah dengan catatan bahwa aku adalah penghuni surga. Ini doanya Umar bin Khattab, masyhur. Sehingga para ulama mengatakan bahwa boleh doa minta takdir yang baik. Boleh. Ya Allah, berikanlah aku takdir yang baik. Namun bila telah terjadi, maka tidak bisa diubah. Berarti takdir yang bisa diubah takdir apa? Yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi nggak bisa. Nggak bisa kita kembali ke masa lalu. Nggak ada time travel. Nggak ada. Dan yang bisa diubah bukan takdir di Lauhul Mahfuz, tapi takdir yang di bawah-bawahnya. Yaitu takdir umur, takdir tahunan,
dan takdir harian. Adapun takdir di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Ketika pena itu telah mencatat takdir seluruhnya, innallaha kataba maqadir al-khalaiq 50,000 sana qabla 50,000 sana ila an taqum as-sa'ah. Allah menciptakan takdir manusia dari awal penciptaan sampai hari kiamat 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan setelah Allah menuliskannya, Allah perintahkan pena untuk menuliskan, maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan penanya telah terangkat dan kertasnya telah mengering. Wajaffatis suhuf. Penanya telah terangkat dan tintanya telah mengering. Jadi yang bisa diubah adalah takdir apa? Takdir umur, takdir tahunan, dan takdir harian. Tetapi para ulama mengatakan bahwa 3 takdir ini pun bisa berubah. Perubahannya pun telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi sederhana gini. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, perbaikilah takdir masa depan saya. Maka berdoanya kita itu pun telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Paham? Dan perubahan yang terjadi atas takdirnya itu pun telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Ini akidah Ahlussunnah dalam permasalahan takdir. Karena kalau tidak dibahas dengan detail, akan menyebabkan seseorang bisa menjadi Jabbariyah atau Qadariyah. Jabbariyah menganggap bahwa kita tidak bisa memiliki pilihan. Sebaliknya Qadariyah, semua takdir ditentukan oleh pilihan kita. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah pemahaman ini. Ahlussunnah menganggap bahwa semua takdir itu urusan Allah, tetapi manusia diberikan pilihan-pilihan. Dan manusia akan dihukum atau diberi pahala berdasarkan pilihan-pilihan mereka. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, doa butuh syarat-syarat. Jadi doa itu ada syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syarat doa? Yang pertama, syarat doa adalah yakin. Jadi doa tidak bisa dilakukan sambil ragu-ragu. Kalau seorang berdoa, dia harus yakin. Sebagaimana kata Nabi SAW, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa itu akan diijabah. Jadi tidak boleh mengatakan Allahumma ighfir li in syi'it. Ya Allah, ampuni saya bila Engkau berkehendak. Ya Allah, masukkanlah surga untuk saya bila Engkau berkehendak. Ini doa yang tidak yakin. Itulah mengapa kalau sudah bilang semoga, maka jangan pakai insya Allah. Ini banyak nih. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ya. Insya Allah. Salah, bukan insya Allah. Amin. Itu ada dalam kitab Tauhid. Ada kalau Anda belajar kitab Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak boleh berkata insya Allah setelah kata doa. Nggak boleh. Karena bentuk ketidakyakinan kepada Allah dalam doanya. Ya. Nah, kecuali kalau orang yang duluan bilang insya Allah kita semua Allah berikan keikhlasan. Amin. Gitu. Jadi orang dulu yang bilang insya Allah, baru kita mengaminkan. Bukan kita mendapatkan doa, malah kita insya Allah kan. Paham ya? Nah, beda antara dua hal ini.
Jadi dalam doa tidak mengatakan insya Allah. Tapi dalam perkara-perkara yang kita bukan konteksnya berdoa, maka justru dianjurkan mengatakan insya Allah. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Jangan berkata bahwa saya besok ngelakuin ini. Illa ayyasha Allah. Kecuali bilang insya Allah. Yakin. Makanya nggak boleh dalam doa itu dia cuman mensimplifikasi doa. Ya Allah, kan Engkau sudah tahu ya. Ya udahlah, aminin aja. Nggak kayak gitu doa. Atau ya udah, ya Allah seperti biasa, amin. Doanya orang males. Gimana bilang seperti biasa? Maka bukan demikian. Atau lebih simpel lagi, atau lebih mending, tapi nggak benar juga. Ya Allah, semoga yang disemogakan semoga. Semoga yang disemogakan semoga. Gimana? Maka doa seperti ini nggak benar. Nabi SAW mendoakan para sahabat dengan kesungguhan. Dan redaksinya beda-beda. Kalau beliau mendoakan, ada pernah anak yang mau berzina, kemudian Nabi mendoakan, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir farjahu wa ahsin qalbahu. Allah wa tahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Nabi pegang dadanya, kemudian Nabi doakan, ya Allah ampunilah dosanya, sucikanlah dadanya dan sucikanlah kemaluannya. Jadi doanya berbeda. Nabi mendoakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, banyakilah harta dan anaknya Anas bin Malik dan berkahilah anak dan hartanya. Ini doanya beda-beda reaksinya. Maka demikian pula kita nggak bisa seperti biasa ya, atau semoga semua yang disemogakan diaminkan. Nggak bisa. Itu benar, doain orang benar-benar. Semoga Allah berikan kita keikhlasan, semoga Allah mudahkan urusan kita, semoga Allah lancarkan perkaranya. Itu semua itu bentuk cara dalam doakan, bukan dengan demikian. Kemudian yang kedua adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu. Jadi kita berharap dari doa itu pahala dari Allah. Kita bukan hanya mengharapkan terwujudnya apa yang diminta, tapi juga mengharapkan pahala dari aktivitas doanya. Hah? Karena doanya sendiri sudah ibadah. Maksud ikhlas berarti apa? Berarti ketika dia berdoa, dia bukan karena, dia doa nih waktu mustajab nih. Bukan ingin komentar orang dengan mengatakan, oh si fulan atau fulana lagi doa. Insya Allah salehah banget dia doa. Bukan itunya yang diinginkan. Karena ikhlas karena Allah, ini harapan ridha Allah yang turun. Bukan komentar manusia. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surah Al-Ghafir ayat 14, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya, memurnikan ketaatan kepadanya. Allah yang langsung perintahkan, ud'ullaha mukhlishina lahuddin. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa. Kemudian yang ketiga, makan, minum, dan dikasih makan dan minum dari yang halal. Satu lagi tambahin. Makan, minum, dikasih makan, dikasih minum, dan menggunakan atribut atau aksesoris yang halal. Jadi bukan makan dan minum saja, tapi juga fashion kita halal. Skincare kita halal. Lagi, Tupperware kita halal. Ya. Lagi sih aksesoris ibu-ibu tuh. Selain Tupperware sama skincare. Tasnya halal. Tumbler halal. Jadi cara mendapatkannya itu halal ya. Dan secara zatnya pun halal. Ada gak skincare yang haram? Ada skincare yang terbuat dari
ekstrak yang tidak halal banyak. Jadi secara zat halal, secara cara memperoleh juga halal. Nah, memastikan bahwa yang halal itu yang nantinya akan Allah ijabah. Karena kita tahu hadisnya, ini ada orang yang telah melakukan penyebab dari terijabahnya doa, dia mengangkat kedua tangannya, kemudian dia mengatakan ya Rab, ya Rab. Dia sedang bersafar, dia sedang kusut masai rambutnya. Ini sudah melakukan 4 potensi doanya diijabah. Tapi karena makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, diberi makan dari makanan dan minuman yang haram. Maksudnya diberi makan itu berarti apa? Orang ngasih ke dia, atau dikasih nafkah dari nafkah yang haram, dan ataupun dia menggunakan pakaian-pakaian yang haram, fashion yang haram, aksesoris yang haram, furniture yang haram, maka Allah Ta'ala mengatakan فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Kata Nabi SAW, bagaimana mungkin diijabah doanya? Ya. Kemudian yang keempat, tidak tergesa-gesa ingin dikabulkan. Tidak tergesa-gesa ingin dikabulkan. Jadi kalau berdoa, gak buru-buru. Ya Allah, sekarang ya Allah. Ini Anda ngancem. Doa itu bukan pengancaman. Ya. Karena itu hak prerogatif Allah. Untuk memberikannya secara langsung atau menundanya itu hak prerogatif Allah. Allah itu punya nama Al-Jabbar, yang maha kuasa. Kalau yang maha kuasa berarti gak bisa diatur oleh makhluknya. Berarti apa? Allah bukan yang kita setir, kita atur. Allah pokoknya saya inginnya ini. Jangan sampai pilihannya bukan selain yang ini. Atau kalau belum nikah, ya Allah pokoknya saya mau ikhwan yang ini. Yang lain gak mau. Gimana Anda maksa atas pilihan Anda? Gak bisa. Ya Allah, saya pokoknya kalau mau dapat tas nanti setahun ke depan, saya mau tasnya yang ini ya Allah. Itu udah dipin. Di fotonya udah dipin. Terus jadi foto profil di WhatsApp, di Instagram, di handphone. Setiap kali itu tas impian misalnya. Biar setiap doa itu ngelihat yang ini Allah. Itu maksakeun ya. Terlalu maksa. Maka tidak demikian. Karena kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diijabah doa kalian selama tidak tergesa-gesa dan terburu-buru. Jadi diijabah. Dan kata Nabi SAW, yaqul da'autu falam yustajabu li. Bentuk atau diksi orang yang tergesa-gesa dalam berdoa itu, dia mengatakan, saya udah berdoa tapi nggak dijabah-jabah Ustaz. Itu bentuk salah satu orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Bentuk protes bahwa saya udah berdoa tapi belum dijabah Ustaz. Atau perasaan saya udah berdoa tapi belum dijabah. Nah itu perasaan berarti dia tergesa-gesa, terburu-buru. Saya jamin doa Anda tidak akan selama Nabi Ibrahim 86 tahun. Doa Anda tidak akan selama seperti Nabi Yakub 80 tahun. Doa Anda pun tidak akan sama seperti Zakaria, Nabi Zakaria 100 tahun. Doa Anda tidak akan sama dengan Nabi Nuh. Berapa Nabi Nuh berdoa untuk anak istrinya? 950 tahun. Doa Anda tidak akan sama mereka. Anda mungkin kita hanya berdoa setahun, 2 tahun, kemudian mengatakan, ya Allah, Ustaz saya belum lagi kabulkan doanya. Lihat kembali lagi ke orang-orang mulia. Mereka pun tidak sebentar mendapatkan apa yang mereka inginkan langsung. Jadi patokannya adalah doa kita diijabah cepat atau doa kita tidak diijabah dengan cepat. Doa kita dijabah cepat atau dijabah lama, tidak ada kaitannya Allah ridho atau tidak kepada kita. Your dua is getting answered or not getting answered immediately has nothing to do whether Allah is happy with you or not. Gak ada kaitannya apakah Allah ridho sama kita atau tidak. Dari cepat dikabulkan atau tidak dikabulkan. Itu gak ada kaitannya.
Boleh jadi Allah ridho kepada orang yang lama dikabulkan doanya dan tidak ridho kepada orang yang dikabulkan cepat. Ini poin. Sehingga nggak boleh kita berprasangka bahwa doa saya belum dikabulkan, seperti Allah nggak ridho sama saya. Nggak ada kaitannya. Bahkan karakter orang beriman justru seringkali lebih banyak doanya dijadikan tabungan di akhirat daripada yang dia lihat di dunia. Karena di akhirat kenikmatannya abadi, sedangkan kenikmatan dunia fana karena adanya kematian. Sedangkan di akhirat tidak ada lagi kematian. Itu yang membedakan. Maka nantinya orang-orang beriman ketika mereka melihat tabungan doa mereka dalam bentuk kenikmatan di surga, mereka akan menginginkan agar semua doa mereka di dunia tidak diijabah dan tidak diberikan di dunia, tapi langsung diberikannya di akhirat. Mereka inginkan demikian. Saking begitu berharganya kenikmatan doa yang didapatkan dari ijabahnya di akhirat. Karena kita tahu, kalau seseorang berdoa, maka hasilnya satu dari yang tiga. Imma an tu'ajjila lahu da'watuh, entah itu doanya diijabah langsung di dunia, atau yaddakhira lahu fil akhirah, atau dijadikan tabungan di akhirat, atau yasrifa anhu minas su'i mislaha, atau dipalingkan dari bala atau keburukan semisal doanya. Jadi nggak ada doa yang nggak diijabah berarti. Makanya para ulama mengatakan perkataan yang sangat indah. Ketika Allah menghendaki untuk mengijabah doamu, maka langkah pertama yang Allah lakukan adalah mengilhamkanmu caramu dalam berdoa. Saya ulangi. Ketika Allah menghendaki dirimu untuk diijabah doamu, maka yang pertama kali Allah ilhamkan adalah caramu dalam berdoa. Maka yang pertama kali Allah ilhamkan adalah kau dimudahkan untuk meminta dan berdoa. Contoh, Allah inginkan tahun depan kita naik haji plus percepatan. Karena kalau roda belum tentu ada. Haji plus percepatan. Plus percepatan resmi, atau lebih simpelnya, tahun depan kita dapat undangan haji dari Raja Salman. Misalkan. Nah, ketika Allah menghendaki kita tahun depan itu dapat undangan haji dari Salman, maka cara yang pertama kali Allah lakukan adalah mengilhamkan kepada kita untuk meminta dalam doa. Jadi kita diberi pikiran untuk berdoa, ya Allah, buatlah saya haji tahun depan dapat undangan dari Raja Salman. Allah ilhamkan itu. Paham maksudnya? Perangkaiannya? Jadi yang Allah urutkan itu bukan langsung tiba-tiba kita dapat, tapi Allah ilhamkan dulu kepada kita sehingga kita berdoa dan akhirnya Allah ijabah doa kita dan Allah wujudkan apa yang Allah kehendaki. Dan ini berlaku dalam semua hal. Misalnya ketika pekan depan Allah takdirkan ibu-ibu dapat Tupperware paling mahal di dunia. Misalnya. Oh, nggak ada Tupperware ya? Saya nggak tahu, mohon maaf. Ya, misalnya ada apa ya? Yang disenangi oleh ibu-ibu sekarang. Ya, misal ada satu yang diinginkan oleh ibu-ibu yang Allah kehendaki itu akan didapatkan pekan depan. Tapi si ibu ini belum kepikiran untuk punya itu. Maka sengaja Allah tiba-tiba ilhamkan kepadanya pikiran untuk menginginkan itu, dan akhirnya Allah ilhamkan dia untuk berdoa, dan akhirnya Allah wujudkan dan ijabah doanya.
Paham? Itu rangkaian, inilah cara doa bekerja. Cara doa bekerja. Jadi sejatinya ketika kita berdoa, itu pun adalah ilham dari Allah atas diri kita. Karena bisa saja kita nggak kepikiran. Bisa gak? Bisa gak kita nggak kepikiran untuk sesuatu? Bisa, bisa. Tapi Allah buat kita memikirkannya, dan akhirnya kita pun meminta dalam doa kita, dan akhirnya diwujudkan. Makanya, kesempatan seseorang di dalam berdoa, kemampuan seorang dalam berdoa, dan sempat terfikirkan seorang untuk berdoa, itu boleh jadi lebih berharga daripada sekedar permintaannya. Lebih berharga daripada permintaannya. Contoh, seorang dia ditakdirkan untuk punya mobil, misalkan. Tadi yang di-mention mobil Pajero. Ya, misalnya. Mobil Pajero. Kemampuan dia dan kesempatan dia dan pikiran dia untuk menyebut kata Pajero dalam doa, itu jauh lebih berharga daripada Pajeronya itu sendiri. Paham? Nah. Kenapa? Karena doa minta Pajero kepada Allah, ini doa minta kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, itu adalah pahala ibadah yang kekal di surga, sedangkan Pajeronya bisa fana di dunia. Ini konsep lagi tentang doa. Jadi boleh jadi kita minta sesuatu, ternyata kesempatan memintanya lah lebih besar daripada yang diminta. Ya? Karena doanya itu jauh lebih berharga dibandingkan permintaan yang diminta. Itulah mengapa sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah wa inni ahmilu hamma du'a. Aku tidak pernah khawatir doaku dijabah atau tidak. Yang aku khawatirkan, apakah aku diberi kesempatan untuk berdoa, kan gitu. Berarti kesempatan berdoa jauh lebih berharga dibandingkan sekedar permintaan dalam doanya. Karena berdoa adalah kemesraan, sedangkan ijabahnya adalah pemberian. Saya sering analogikan dengan ada seorang yang dia punya kekasih. Kalau ini berarti ibu-ibu, berarti pasangan halalnya, yang lagi dia sangat rindu kepada pasangannya. Udah lama gak ketemu, maka ketika ketemu pilihannya dua. Kita dikasih bunga oleh dia atau dikasih pemberian oleh dia, kemudian dia pergi, atau kita bisa memegang tangan dia selamanya. Pilihannya dua. Tapi kalau dikasihnya tas Elvis atau MC, nggak apa-apa, Ustaz, pergi aja. Ya beda-beda cerita nih kalau udah kayak gini konsepnya. Tapi kalau orang yang jujur, dia akan lebih pengen ditemani oleh kekasih selamanya meskipun tanpa dikasih pemberian. Dan dia paham, kebersamaan dia dengan kekasihnya jauh lebih berharga dibandingkan sekedar pemberian kekasihnya. Bisa paham? Maksudnya, karena kehadiran kekasih kita di hadapan kita jauh lebih berharga daripada pemberian kekasih kita kepada kita. Meskipun dia ngasih suatu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Misalkan dia ngasih tadi Pajero, tapi kemudian dia meninggal. Buat apa adanya Pajero kalau kasih kita meninggal? Paham? Itulah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Buat apa Umar bin Khattab minta dunia dan segala isinya dikasih oleh Allah, kemudian abis itu jauh dari Allah? Buat apa? Buat apa? Sama seperti Qarun kurang lebih. Allah kasih segalanya dari hal dunia, kemudian dia pergi menjauhi Allah dan Allah pergi menjauhinya. Buat apa? Karena tidak ada lagi kebersamaan dengan Allah. Sedangkan doa adalah cara kita selalu membersamai Allah dan Allah bersama kita. Ini doa bekerja. This is how doa works.
Inilah cara doa bekerja. Kemudian yang kelima adalah tidak mengandung dosa atau maksiat. Jadi tidak boleh kita berdoa maksiat. Ya. Misalkan ada seorang wanita yang ingin sekali menikah dengan seorang pria, tapi prianya udah menikah. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jadikanlah dia duda segera ya Allah. Ini jelas adalah kemaksiatan. Jadikan dia duda, berarti kan entah pilihan istrinya meninggal atau diceraikan istrinya, ya kan? Itu adalah doa untuk kemaksiatan, ya. Atau ya Allah, buatlah istrinya celaka biar nikah sama dia ya Allah. Maka yang seperti ini doa kemaksiatan dan tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW, ma min muslim yad'u bida'watin, tidaklah setiap muslim yang berdoa dengan satu doa, laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin, tidak ada dosa dalam permintaan doanya dan tidak memutus silaturahmi. Jadi maksudnya tidak menjadikan orang itu terputus silaturahminya dengan doanya. Ya Allah, jauhkanlah dia dari orang tuanya ya Allah. Itu doa untuk silaturahmi itu. Ya Allah, jadikanlah dia benci sama anak-anaknya. Jelas itu doa, dan itu doa yang mengandung dosa dan memutus silaturahmi. Ya. Sehingga tidak diperkenankan. Adapun kalau doa untuk kecelakaan orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW yang juga mendoakan keburukan bagi mereka yang membuang kotoran perut unta ke lehernya Nabi SAW. Jadi suatu ketika Nabi SAW sedang ngapain? Sujud di depan Ka'bah. Kemudian Abu Jahal dan para kawan-kawan, ada beberapa orang itu ngambil kotoran perut unta ari-arinya, dikasih ke lehernya Nabi SAW. Kemudian Fatimah melihat dari arah kejauhan dan segera berlari menuju Nabi SAW dan membersihkan badan Nabi SAW dari kotoran tersebut. Dan setelah Nabi bangun, Nabi berdoa, Allahumma alika bi Abi Jahlin, Allahumma alika bi Utbah min Rabi'ah, Allahumma alika bi Syu'bah min Rabi'ah. Nabi nyebut satu-satu. Ya Allah, celakailah Abu Jahal, celakailah Utbah min Rabi'ah, celakailah Syu'bah bin Rabi'ah. Nabi sebut satu-satu. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud yang melihat hadis ini, yang melihat peristiwa ini dan meriwayatkan hadis ini, sampai memucatlah wajah-wajah orang-orang kafir Quraisy karena didoakan keburukan. Takut mereka. Karena mereka tahu sebenarnya doa Rasulullah SAW ini dijabah. Karena Rasulullah nggak pernah dusta, orang baik. Mereka pun ketakutan ketika dengar demikian doanya. Ulama mengatakan berarti boleh doa untuk orang kafir yang memusuhi Islam. Sama seperti berarti boleh doa keburukan untuk Zionis. Sebagaimana kita dalam kunut, Allahumma alika bil yahud as-suhyuniyin al-mal'unin. Allahumma alika bihim. Allahumma harril masjid al-aqsa. Itu boleh dalam doa kunut nazilah itu, ya Allah, hancurkanlah Zionis Yahudi. Itu doa. Jangan sampai kita katakan Allahumma alika bi Israel, karena Israel itu nama lain dari Yakub. Jadi kita nyebutnya Zionis. Zionis itu Suhyuni dalam bahasa Arab. Dan tidak semua Yahudi itu Zionis. Banyak Yahudi tapi juga tidak pro Zionisme. Banyak. Nah kita doanya Zionismenya. Allahumma alika bil yahud as-suhyuniyin al-mal'unin. Itu boleh. Nabi pun pernah melaknat orang-orang yang
yang membunuh para sahabat huffadzul Quran. Ketika ada sebagian sahabat dikirim ke sebuah wilayah untuk mendakwahkan Al-Quran, ternyata malah dibunuh di sana. Maka Nabi mendoakan keburukan bagi orang-orang di sana. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah bertawakal di dalam doa. Jadi berdoanya itu kita memasrahkan bahwa yang terbaik pasti Allah wujudkan. Jadi kita nggak mengatakan bahwa pasti apa yang kita sampaikan dalam doa baik, enggak. Kita nggak masih memastikan. Kita hanya bisa berharap, dan Allah Ta'ala mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kalian anggap buruk ternyata baik, boleh jadi yang kalian anggap baik ternyata buruk. Yang ketujuh, dengan hati yang khusyuk, sadar dan hadir. Artinya ketika kita berdoa, kita harus menghadirkan hati kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, La yastajibu du'a abdin min qalbin ghafirin lahin. Allah tidak mengijabah doa dari hati yang lalai, dari hati yang ghaflah, dari hati yang hatinya nggak hadir, hatinya nggak berpikir. Maksudnya gimana? Dia minta surga, tapi yang kebayang-bayang adalah tas LV. Ya Allah, berikan saya surga. Tapi yang kebayang-bayang tas tadi Tupperware lagi. Oh, udah nggak ada ya? Ya sudah. Berarti R yang lain. Transfer. Ya. Karena kalau nggak skincare, Tupperware, transfer. Itulah R yang disukai oleh ibu-ibu. La yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Maka hatinya harus hadir. Berarti ketika kita minta sesuatu, hati kita ada perasaan harapan terhadap sesuatu itu. Jadi harus artinya selaras apa yang diucapkan dengan apa yang diinginkan dalam hati dan apa yang dipikirkan dalam doa. Tidak boleh permintaannya sesuatu hal yang baik ternyata melayang pikirannya kemana-mana. Mikirin kompor matiin atau belum ya tadi. Mikirin kayaknya listrik masih nyolok tadi blender. Jadi masih terpikirkan. Nah, yang seperti ini berarti belum hadir artinya, karena masih kepikiran yang lain. Dan doa ini tidak diijabah kata Nabi SAW. Nah, itulah kenapa sebaiknya ketika kita sholat sudah beres semua, kompor matiin, listrik dicabut, pintu ditutup, gerbang digembok dan sebagainya. Kalau sholatnya sedang di rumah. Yang kedelapan, yang terakhir, memperhatikan adab-adabnya. Kalau ini kan syarat-syarat tadi kan. Berarti yang kedelapan adalah memperhatikan adab-adabnya. Apa saja adabnya? Nah, yang pertama, adab yang pertama adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini menghadap kiblat. Nabi SAW ketika berdoa menghadap kiblat. Itulah mengapa tatkala seseorang sedang berziarah kubur atau sedang sedang menghadiri proses pemakaman, kan biasanya tuh ada prosesi untuk mendoakan si mayit, ya kan? Itu nggak boleh ngadep ke kuburannya, tapi harus ngadep ke kiblat supaya tidak dianggap minta ke kuburan. Biasanya kan mari kita doakan kepada untuk si mayit agar Allah mudahkan agar dia bisa menjawab. Wasalulahu tatsbit fa innahu yus'al
Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala agar dia diberikan kekokohan untuk menjawab. Karena sekarang sedang ditanya. Atau nanti akan ditanya beberapa saat lagi. Tatkala sudah 7 langkah jauh dari pemakamannya. Ya. Menghadap kiblat yang pertama. Yang kedua, memulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi adab dalam berdoa itu mengucapkan pujian-pujian kepada Allah. Makanya ada Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu ungkapan. Atau istighfar. Istighfar. Pujian. Kemudian salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin. Atau salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad dan seterusnya. Ini salawat. Kemudian mengangkat tangan. Yang ketiga, mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Jadi bila memungkinkan mengangkat tangan. Tapi tidak harus mengangkat tangan. Artinya doa pun bisa tanpa mengangkat tangan. Tapi adabnya adalah mengangkat tangan. Angkat tangan. Bagaimana kata Nabi SAW, Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi idha rafa'a yadayhi ila as-samai ay yuruddahuma sifran. Sungguhnya Allah itu maha pemalu, lagi maha dermawan. Allah malu bila tidak mengijabah doa seorang hamba yang telah mengangkat kedua tangannya dan membiarkan kedua tangannya kembali dalam keadaan hampa. Jadi ketika hamba sudah mengangkat kedua tangan, Allah malu gak ngasih. Maka Allah sudah pasti akan memberikan. Yang keempat, berdoa dengan suara lirih. Berdoa dengan suara lirih. Jadi berdoa itu enggak serentak, enggak berjamaah, enggak pakai speaker, enggak pakai toa. Berdoa itu lirih. Lirih. Makanya mengapa dalam Islam itu sangat-sangat diatur agar tidak menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang. Semua rangkaian ibadah jangan sampai mengganggu orang. Itu dalam Islam. Apalagi sound horek, udah jelas. Mengganggu. Ya. Sound horeknya buat murotal bisa ganggu, apalagi buat musik. Buat musik ya, dangdut koplo. Udah jelas. Haraman double. Keharaman musik dan keharaman mengganggunya kan. Maka dahulu makanya ada sahabat yang teriak-teriak berdoa. Nabi mengatakan, Irba'u ala anfusikum. Tenang, pelanin suara kalian, pelanin. Fa'innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Innakum tad'una samiyan qariba. Kalian tidak sedang memanggil zat yang gaib dan tidak mendengar. Kalian tidak sedang memanggil zat yang bisu dan tuli. Kalian sedang memanggil zat yang maha dekat lagi maha mendengar, sami'an qariba. Maka dalam doa kita enggak teriak-teriak. Itulah mengapa kalau Anda umroh atau haji, ketika dibimbing oleh pembimbing yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, Anda tidak akan dapati berdoanya rame-rame. Nggak pakai toa. Rabbana, Rabbana, atina, fid dunya, hasanah. Itu kan kayak gitu. Itu selain hati kita akhirnya nggak khusyuk, juga yang lain akhirnya keganggu. Dan itulah yang kita semua rasakan ketika kita sedang khusyuk-khusyuknya doa dengan suara-suara yang lirih, mereka bising. Akhirnya doa kita bisa lupa itu. Makanya saya sering bilang kalau saya bimbing jemaah umroh, Bapak Ibu pakai headphone, nanti saya nyalain Zoom, nanti Bapak Ibu ikutin instruksi saya. Kalau sudah waktunya berdoa,
dan pakai noise cancelling. Jadi biar nggak kedengeran kanan kiri. Bisa. Pakai noise cancelling. Jadi nantinya nggak terlalu bising, nggak terlalu kedengeran. Karena kebisingan itu membuat kita akhirnya nggak khusyuk. Makanya mengapa kita membaca Quran saja keras-keras, di samping kita ada yang sholat sunnah, bisa berdosa bacaan Quran kita. Bisa berdosa, bayangkan. Sebagian masjid hari-hari ini tidak bijak dalam menggunakan speaker. Jam sebelum subuh sudah merotal kencang-kencang, padahal sebelah masjidnya ada bayi yang baru lahir. Akhirnya banyak sekali kita lihat komentar-komentar di sosial media, itu rumah dijual murah gara-gara samping masjid. Serius. Yang jadi masalah bukan hanya masjidnya, tapi DKM-nya yang tidak bijak dalam penggunaan speaker. Harusnya sampai harga samping masjid kalau di komunitas yang sudah ngaji laku keras dong, mahal kan. Tapi ini justru malah dijual murah masih pemiliknya. Karena ternyata DKM masjidnya tidak bijak. Dan ketika diusulkan, mohon maaf ini penggunaan lagi sedikit, disangka bahwa kamu tidak senang syariat, kamu benci syariat, kamu bukan muslim ya, kamu orang kafir ya, pernah masa nggak suka suara murotal? Bukan begitu, bukan. Kita beribadah itu sesuai dengan konteks, dan jangan sampai ada ganggu dalam perkara ibadah. Ini harus diatur dalam Islam. Kemudian yang kelima di antara adabnya adalah kita penuh harap dan perasaan takut. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan yad'unana raghaban wa rahaba. Jadi dalam doa itu harus ada dua perasaan sekaligus. Perasaan harapan diijabah dan perasaan khawatir tidak diijabah. Kemudian yang keenam, bersungguh-sungguh tidak main-main. Artinya tidak ada urusan yang terlalu kecil untuk diminta dan tidak ada urusan yang terlalu besar buat dikabulkan. Itulah kenapa nggak ada yang namanya ya Ustaz, masa saya minta sandal putus saja minta dalam doa, Ustaz? Enggak, emang harus minta. Ustaz, masa saya minta kalau yang relate ya, masa saya minta kerudung saya yang cuma satu aja ke dalam doa, memang harus minta. Para sahabat, mereka meminta tali sendal yang putus itu digantikan. Ya Allah, sendal saya putus, gantikan ya Allah. Mereka minta dalam doa. Bahkan garam habis di rumah mereka, mereka minta dalam doa. Sekarang saya tanya, siapa di sini kalau garam habis nggak pikir ke warung, tapi berdoa dulu, ya Allah berikan saya garam? Ada nggak? Nah, nggak ada. Ini berarti belum mengamalkan adab dalam berdoa nih. Nah, langsung beli kan? Kemiri habis, kepikiran, dek tolong beliin ke warung. Atau berdoa dulu, ya Allah berikan saya kemiri ya Allah. Nah, kelihatan. Nah, mulai sekarang kemiri habis, lengkuas habis, bensin habis. Bahkan sampai perkara, sering nggak? Lagi ke mall, terus parkiran tuh gak nemu-nemu. Ini mana sih? Udah di B1, turun lagi ke bawah, udah B2, B3. Kalau ada B4, B5, B6, B7, B10 tuh kalau bisa dicari, nggak ada. Kenapa pas kita di parkiran kita nggak bilang, ya Allah berikan saya parkiran space yang kosong ya Allah? Kita nggak minta. Tapi kita bisa minta itu. Ya. Kalau di sini mall terdekat apa? Apa mall terdekat? PGC? GGP. Oh, Galaxy. Misalkan Galaxy lagi weekendnya, long weekend. Ya. Itu lagi padat-padatnya, di situ ada kajian tabligh akbar, terus bawahnya ada konser. Gabung tuh, ada dua perkumpulan beda. Parkiran penuh. Sedangkan kita mau ikut kajian, bukan ikut konsernya. Kenapa nggak minta, ya Allah berikan parkiran ya Allah?
Parkiran harusnya diminta. Duduk pas kajian misalkan. Telat di kajian. Dapat duduk gak ya? Ya Allah, berikanlah space tempat duduk nanti di kajian. Sederhana. Tapi banyak orang lupa. Karena ketergantungan kita dengan Allah, seberapa sepele kita minta permintaan itu dalam doa. Nah, kalau kita sudah minta hal-hal yang sepele, yang dipandang sepele oleh banyak manusia, berarti sudah sejauh itu ketergantungan kita dengan Allah. Yang ketujuh, mengulang doa 3 kali. Jadi doa itu enggak sekali. Nabi SAW sering mengulang 3 kali minimal. Minta satu, minta lagi, diulang-ulang. Ya. Seperti misalkan doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu boleh diulang 3 kali. Dan cara Nabi SAW itu mengulang 3 kali. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, karena Nabi SAW idza da'a, kalau Nabi SAW berdoa, maka Nabi SAW mengulang 3 kali. 3 kali. Sebagaimana beliau juga kata, kalau ngomong seringkali ngulang 3 kali. Itulah mengapa para sahabat bisa hafal apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan mereka bisa meriwayatkannya kepada kita sampai sekarang, karena mereka mendengar dari Nabi SAW 3 kali. 3 kali. Gitu. Yang ke-8, kalau tadi kan yang ke-3 itu kan ini ya, bersolawat dan memuji. Kalau yang ke-8, beristighfar dan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Istighfar dulu. Sebelum meminta, istighfar dulu. Tadi muji-muji Allah, bersolawat kepada Nabi, istighfar dulu. Atau istighfar di awal, gak apa-apa. Yang penting ada istighfar di muqaddimah. Istighfar. Baru meminta. Yang ke-9 adalah memilih waktu-waktu mustajab. Jadi dia setiap waktu mustajab di berdoa panjang-panjang. Karena waktu momen tersebut boleh jadi tidak akan terulang kembali. Cari waktu mustajab. Kapan waktu mustajab? Sepertiga malam terakhir. Tiap sujud, antara adzan dan iqamah, ketika hujan, apa lagi? Waktu ba'da asar maghrib, sebelum berbuka puasa, ketika safar, doanya orang tua kepada anak, apa lagi? Banyak. Hari Jumat, antara khatib ketika duduk di tempat duduk ketika di khutbah Jumat, ya ketika hujan, banyak. Doa-doa mustajab di tempat-tempat mustajab. Ketika di tanah haram, ya. Jadi kita harus paham nih, bagi yang umroh ya atau haji, nggak ada istilahnya doa di raudhoh lebih diijabah dibandingkan di luar raudhoh. Harus paham. Banyak orang itu berlomba-lomba sampai kalau ke Madinah tuh intinya ke raudhohnya, terus nggak sholat, habis itu ke hotel. Yang penting ke raudhoh deh. Padahal tidak ada dalil yang mengatakan bahwa doa di raudhoh lebih dijabah dibandingkan di luar raudhoh. Patokan itu selama di tanah haram dan selama di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, berarti punya potensi yang sama, doanya lebih diijabah dibandingkan tanah halal atau luar masjid. Itu Anda paham. Jadi bukan di raudhohnya, paham? Ya. Tapi di tanah haramnya. Tanah haramnya. Ya. Karena banyak di antara orang yang umroh itu cuman serius doa yang di raudhoh doang. Di raudhoh doanya nangis, sujudnya panjang lama. Di luar masjid, di masjid biasa nggak doa. Doanya nggak panjang, nggak nangis. Padahal sama, tempatan yang sama. Ya. Dan yang terakhir adalah tidak mendoakan yang jelek-jelek. Terakhir, tidak mendoakan yang jelek-jelek. Jadi jangan juga mendoakan keburukan. Apalagi kepada orang-orang yang terbaik di antara kita. Doain anak yang buruk, ya, tidak boleh. Baik harta anak maupun keturunan. Demikian mungkin dapat kami sampaikan dari
penjelasan bagaimana cara doa bekerja, adab-adabnya, syarat-syaratnya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim.